Di tengah perang yang sudah memasuki tahun ketiga, dunia menunggu sebuah pertemuan tak terduga. Donald Trump dan Vladimir Putin, dua figur kontroversial sekaligus berpengaruh, duduk satu meja di Alaska. Pertemuan ini diumumkan sebagai sebuah listening exercise oleh Gedung Putih. Artinya, tidak ada keputusan final yang dijanjikan. Namun, faktanya, setiap kali dua tokoh ini bertemu, dunia seakan menahan napas. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa pertemuan ini begitu penting? Apa arti pilihan lokasi Alaska? Dan yang paling krusial, apakah ini bisa mengubah arah perang di Ukraina? Mari kita telusuri lebih dalam. Kenapa Alaska? Pemilihan Alaska sebagai tempat pertemuan bukanlah kebetulan. Ada 4 alasan utama. Pertama, faktor keamanan. Alaska memiliki pangkalan militer gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, dengan pengawasan penuh terhadap udara, darat, dan laut. Bagi Amerika, ini adalah zona yang nyaris kedap terhadap gangguan. Setiap gerakan bisa dikontrol, komunikasi bisa dipantau, dan kerahasiaan bisa dijaga. Untuk pertemuan sensitif seperti ini, keamanan adalah prioritas mutlak. Kedua, faktor geografis. Alaska adalah wilayah Amerika yang paling dekat dengan Rusia. Dari Moskow ke Anchorage, jaraknya jauh lebih singkat dibandingkan ke Washington atau New York. Ini mengurangi beban perjalanan Putin, meminimalkan risiko, dan mengurangi waktu yang harus ia habiskan di tanah Amerika. Dengan kata lain, Alaska adalah kompromi logistik yang ideal. Ketiga, faktor hukum dan simbolisme. Amerika Serikat bukan anggota International Criminal Court atau ICC. Artinya, perintah penangkapan terhadap Putin tidak berlaku di tanah Amerika. Sebaliknya, negara-negara Eropa sulit menerima kehadiran Putin tanpa konsekuensi hukum. Jadi, memilih Alaska adalah jalan keluar dari jebakan hukum internasional. Lebih jauh lagi, Alaska juga mengingatkan kita pada masa Perang Dingin, ketika pertemuan-pertemuan strategis sering dilakukan di wilayah terpencil dan semi-netral. Keempat, faktor politik. Bagi Trump, ini adalah pertemuan di rumah sendiri, namun jauh dari Washington yang penuh tekanan politik dan media. Bagi Putin, ini bukan kunjungan ke jantung Amerika, melainkan ke pinggiran. Sehingga, ia bisa menjaga citra sebagai pihak setara, bukan tamu yang tunduk. Jadi jelas, Alaska dipilih bukan karena indahnya pemandangan, melainkan karena semua aspek, keamanan, geografi, hukum, dan politik, bersatu di sana. Agenda dan rintangan. Tapi lokasi hanyalah permukaan. Yang lebih penting adalah apa yang ada di atas meja. Sumber-sumber diplomatik menyebut ada 3 agenda besar. Pertama, diskusi soal gencatan senjata. Apakah ada peluang untuk menghentikan pertempuran meskipun sementara? Kedua, tawaran jaminan keamanan untuk Ukraina. Ini bukan berarti langsung masuk NATO, tetapi berupa dukungan militer, ekonomi, dan intelijen jangka panjang. Ketiga, pembicaraan mengenai sanksi. Rusia menginginkan pelonggaran sebagian, Amerika ingin imbalan konkret, seperti pertukaran tawanan atau penarikan pasukan di titik tertentu. Namun, ada hambatan besar. Pertama, absennya Ukraina dari meja perundingan. Bagi Kiev, ini dejavu dari sejarah pahit. Tahun 1938, di Munich Agreement, negara-negara besar memutuskan nasib Cekoslowakia tanpa keterlibatan mereka. Hasilnya, krisis yang justru mempercepat pecahnya Perang Dunia Kedua. Ukraina dan sekutu Eropa khawatir hal serupa terulang. Mereka tidak ingin Trump dan Putin membuat kesepakatan yang merugikan Kiev di balik pintu tertutup. Kedua, perbedaan posisi yang sangat tajam. Moskow bersikeras bahwa wilayah yang sudah dicaplok harus diakui secara resmi. Kiev menegaskan itu adalah garis merah yang tak bisa dilewati. Dua posisi ini ibarat tembok keras yang sulit ditembus. Ketiga, tekanan domestik. Trump menghadapi lawan politik di dalam negeri yang akan menuduhnya lemah bila ia memberi terlalu banyak ruang pada Putin. Sementara Putin juga tidak bisa pulang ke Moskow dengan tangan kosong. Ia perlu menunjukkan kekuatan, bukan kompromi. Dengan kondisi seperti ini, peluang keberhasilan besar memang tipis. Tapi, justru disitulah menariknya. Bahkan, langkah kecil bisa punya dampak global. 3 skenario hasil pertemuan, mari kita bayangkan, kira-kira apa hasil paling mungkin dari pertemuan Alaska? Ada 3 skenario. Skenario pertama, pernyataan politik kosong. Trump dan Putin mungkin hanya keluar dengan sebuah teks umum. Kami sepakat melanjutkan dialog, perlu mencari solusi damai, atau diplomasi tetap terbuka. Tidak ada jadwal, tidak ada komitmen konkret. Ini adalah skenario paling aman secara politik, tapi minim dampak nyata. Skenario kedua, kesepakatan terbatas dan humaniter. Mungkin mereka akan menyetujui hal-hal kecil tapi penting, seperti pertukaran tahanan, gencatan senjata sementara di garis depan, atau pembukaan koridor kemanusiaan. Hal seperti ini tidak mengubah arah perang, tetapi bisa menjadi pijakan untuk perundingan berikutnya, dan memberi sinyal bahwa dialog bukan sekadar formalitas. Skenario ketiga, kesepakatan ambigu soal wilayah. Inilah skenario paling kontroversial. Trump dan Putin bisa saja membuat deal tidak resmi. Misalnya,
penghentian serangan sebagai imbalan pengakuan diam-diam terhadap sebagian wilayah yang kini dikuasai Rusia. Jika itu terjadi, Kiev akan merasa dikhianati, Eropa akan terbelah, dan struktur keamanan global bisa terguncang. Tapi bagi Trump, ini bisa dipasarkan sebagai deal abad ini. Bahkan bila rapuh dan penuh risiko, dampak global apapun hasilnya, dunia tidak bisa mengabaikan pertemuan ini. Bagi Ukraina, ini adalah ujian eksistensial. Apakah nasib mereka masih ditentukan sendiri atau kembali diputuskan oleh kekuatan besar? Bagi Eropa, ini bisa membuka atau menutup pintu persatuan. Jika Trump bergerak tanpa koordinasi dengan mereka, Eropa bisa terbelah dalam menyikapi perang. Bagi Rusia, ini peluang keluar dari isolasi diplomatik. Hanya dengan duduk di meja bersama Trump, Putin sudah bisa mengklaim, Rusia bukan pariah, tapi pemain utama. Bagi Amerika, terutama Trump, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa ia mampu bicara dengan musuh dan mungkin menawarkan jalan menuju perdamaian, sesuatu yang Biden tidak bisa klaim. Kesimpulannya, awal, bukan akhir. Dengan semua faktor ini, pertemuan Alaska hampir pasti bukan titik akhir perang Ukraina. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru, babak di mana percakapan langsung antara dua pemimpin bisa membuka ruang negosiasi. Sekalipun penuh kecurigaan, sejarah menunjukkan bahkan pertemuan tanpa hasil konkret bisa menggeser arah geopolitik.